Pemirsa, maraknya terjadi bencana di tanah air telah menyentuh kepedulian sesama pihak untuk saling membantu bagi sesama. Setiap kali terjadi bencana, banyak organisasi atau perkumpulan yang turut berkiprah dalam melakukan bantuan, baik bantuan barang maupun tenaga secara teknis. Seperti yang kerap dilakukan Wadah Pencinta Off-Road. Dan untuk lebih mengetahui kiprah mereka dalam bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana, kita telah bergabung bersama beliau, yaitu Pak Iwan Sakri, selaku Ketua IOF Pangda DKI Jakarta. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Pak Iwan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Selamat malam Mas Adi, kabar saya baik. Baik Pak Iwan. Pak Iwan, bisa dijelaskan seperti apa yang melatar belakangi IOF sendiri sebagai Pemda DKI Jakarta selama ini untuk berkiprah tentunya pada bantuan kemanusiaan dan terlebih saat ini seringkali dan terjadi bencana, Pak Iwan. Baik, di IOF itu ada bidang sosial dan rescue. Kami mempunyai tugas untuk membantu orang yang membutuhkan, orang yang kena bencana atau orang yang memerlukan bantuan yang lain yang bisa kami lakukan. Contohnya kalau semama banjir, kami membantu mereka. Baik. Kenapa kami bisa membantu di air? Padahal main kami ada di mobil. Selalu bertanya seperti itu, kok kamu main di mobil, kok bisa membantu di air? Selain kami main di mobil, kami juga cakap untuk membantu atau menolong di air. Karena di IOF, khususnya di Pemda DKI Jakarta, itu setiap tahun kami mengadakan pelatihan. Dan pelatihannya berganti-ganti. Tahun lalu kami berlatih bersama Damkar, bukan berlatih bersama Damkar, tapi dilatih oleh Damkar DKI Jakarta untuk water rescue, untuk menolong orang di air. Jadi sebelum kami terjun ke lapangan atau ke tempat musibah, kami semua itu sudah dilatih. Karena bagi kami, keselamatan kami juga penting. Keselamatan ketika kami menolong, kami juga mementingkan keselamatan kami. Jadi jangan kami menolong, tapi malah ditolong. Itu tidak boleh. Baik. Begitu Mas Adi. Baik, berarti berdasarkan pengalaman juga ya Pak tentunya ketika di lapangan yang tentunya dengan medan yang berbeda-beda dan begitu pun dengan khususnya di daerah Jakarta pun terjadi banjir, berarti bukan sesuatu perkara yang sulit untuk dilakukan untuk memberikan bantuan. Seperti itu Pak Iwan? Ya, betul. Sangat tidak sulit. Karena kami terus berlatih, dan berlatih. Sebelum kami menolong, kami berlatih terlebih dahulu. Jadi kami tidak akan menerjunkan teman atau orang kami yang tidak terlatih. Itu tidak boleh. Baik. Yang kami terjunkan yang terlatih. Lalu dari kapan ini Pak sebenarnya kalau untuk wilayah Pemda DKI sendiri diterjunkan untuk para relawan yang tentunya begitu peduli terhadap seperti banjir yang di daerah DKI Jakarta dan untuk musibah lainnya seperti itu? Sebenarnya sudah jauh sudah lama sekali. Saya hanya meneruskan dari senior-senior saya untuk membantu orang yang membutuhkan. Begitu Mas Adi. Sebenarnya sudah lama sekali. Saya hanya meneruskan, saya sudah 3 tahun ini menjadi Ketua IOF Pemda DKI Jakarta dan kami meneruskan senior-senior kami. Baik, lalu seperti apa sih Pak proses keterlibatan IOF ini dalam suatu kegiatan bantuan atau penanggulangan bencana? Apakah ada koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait atau mungkin memang ada grupnya memang yang untuk berkoordinasi itu dirasa lebih mudah untuk diterjunkan ke satu titik tertentu? Baik, jadi sebelum kami terjun, kami berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas-dinas terkait seperti BNPB atau Basarnas. Kalau untuk memberikan donasi atau sumbangan, kami berkoordinasi dengan BNPB. Bagaimana menyalurkan yang kami bawa ke tempat yang sulit untuk dijangkau. Kalau Basarnas, kami berkoordinasi dengan Basarnas ketika Basarnas sulit untuk menjangkau medan yang berat. Ini contohnya sewaktu kami menolong
atau membantu bencana di Lombok. Suatu kali ada tanah longsor di sebuah bukit dan itu sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh Basarnas. Basarnas dan kepolisian itu berjalan kurang lebih sekitar 5-6 jam untuk di titik orang yang hilang itu. Baik. Berarti Setelah ini tidak hanya di DKI Jakarta ya Pak, dari cerita yang Pak Iwan sampaikan. Daerah-daerah lain juga turut serta memberikan bantuan. Ya, betul sekali Mas Adi. Kami tidak hanya di Jakarta, kami membantu di wilayah-wilayah di Indonesia yang kena bencana. Contohnya di Banten kami membantu, di Palu kami membantu, dan kami menerjunkan orang-orang yang memang berpengalaman dan mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Baik. Begitu Mas Adi. Dan tadi Mas Iwan sempat mengatakan bahwa koordinasi dengan pihak terkait. Lalu seperti apa sambutan dan ikut dorongan dari pemerintah atau lembaga bantuan lainnya? BNPB dan Basarnas itu sudah kami seringkali bekerja sama dengan BNPB dan Basarnas. Mereka tahu sekali dengan kami dan kemampuan kami. Dan mereka sangat senang ketika kami bisa membantu mereka. Baik. Begitu Mas Adi. Baik Pak Iwan, selama melakukan aksi kemanusiaan ini tentunya banyak pengalaman yang tentunya pernah dirasakan. Nah mungkin bisa diberikan cerita Pak Iwan bagaimana pengalaman yang dirasa paling sulit seperti itu? Yang sulit sewaktu tadi sudah saya ceritakan sebelumnya. Kami suatu kali di Lombok itu ada di sebuah bukit atau di gunung begitu, ada tanah yang longsor, ada sekitar 3 atau 4 yang hilang. Dan Basarnas harus mencari, karena tugasnya Basarnas kan mencari jiwa. Ketika mereka mencari jiwa di tempat longsoran itu membutuhkan waktu 5-6 jam jalan kaki, Mas Adi. Setelah 1 hari, 2 hari dia jalan kaki 5-6 jam. Kami datang, terus kami memberikan solusi kepada bagaimana kalau dengan mobil kami. Kami akan mencoba sampai ke atas, sampai titik yang paling dekat. Dan memang sangat sulit medannya, karena medannya di gunung dan di hutan. Tapi kami bersama 2 mobil, jadi 3 mobil naik ke atas, di atas bukit. Dan itu sangat sulit sekali. Kami menggunakan peralatan mobil yang kami miliki seperti WIN dan lain sebagainya. Sampai di atas, Basarnas dan polisi tersebut itu hanya jalan kaki sekitar 10 menit dari tempat kejadian. Dan hari berikutnya 4 jiwa tersebut ketemu, jenazahnya ditemukan. Dan inilah kerjasama kami dengan Basarnas dan salah satu kerjasama kami dengan Basarnas. Itu Mas Adi, terima kasih. Baik, tentunya ini akan menimbulkan rasa kebahagiaan sendiri ketika dirasa dapat menyelamatkan orang lain tentunya ya Pak Iwan ya. Betul Mas Adi. Baik Pak Iwan, Pak Iwan ada contoh atau mungkin hal apa sih yang bisa dilakukan khususnya dari Pak Iwan sendiri begitupun dengan teman-teman untuk menumbuhkan rasa kesadaran sosial baik di kalangan internal anggota Pak Iwan sendiri maupun orang lain Pak Iwan? Baik, di IOF kami mempunyai divisi atau bidang humas dan tugasnya humas untuk menyampaikan kepada teman-teman kami off-road khususnya di Jakarta. Kami mempunyai 95 klub yang ada di Jakarta dan sekitar 3.000 anggota, tapi yang aktif sekitar 500 orang. Tugas kami adalah memberikan foto-foto atau laporan-laporan kegiatan kami kepada mereka melalui medsos. Dan setelah mereka melihat kami melakukan, mereka jadi tertarik dan jadi mempunyai minat untuk menolong orang lain. Pertama-tama yang mereka lakukan adalah memberikan sumbangan, membantu memberikan sumbangan berupa yang diperlukan, sembako, pakaian, dan lain sebagainya. Setelah itu mereka kami ajak untuk membantu
secara nyata. Tetapi kami juga melatih mereka terlebih dahulu. Begitu Mas Adi. Baik, tentunya ini tidak hanya sembarangan menurunkan anggota ya Pak Iwan, seperti yang disampaikan Tidak. tadi, ada pelatihan terlebih dahulu. Baik, Betul. Ya. Karena tujuan kami yang utama adalah keselamatan kami sendiri. Setelah itu kami baru bisa menolong orang lain. baik. Pak Iwan, terima kasih atas informasi yang disampaikan untuk berbincang malam hari ini Pak Iwan. Semoga tentunya pengalaman dari Pak Iwan tentunya akan tetap menginspirasi bagi orang banyak akan untuk berguna bagi sesama ya Pak Iwan. Terima Sehat kasih selalu, Mas Pak Iwan, Adi. selamat malam. Ya. Selamat malam.